Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, bertemu kembali dengan Ibu Misi Wijaya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ayo, tadi Ibu nanya apa kabarnya. Ingat nggak cara jawabnya bagaimana? Yaitu, kita jawab bersama-sama, yaitu Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu kembali dalam pelajaran Ibu Misi. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan dan selalu diberi limpahan keberkahan di setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, ada baiknya sebelum memulai belajar kita berdoa bersama ya, agar pelajaran hari ini penuh dengan keberkahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, silakan dibuka ya bukunya di pelajaran yang ketiga dengan tema meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Subtemanya Allah Maha Pemberi. Oke, sebelumnya Ibu mau ngingetin lagi nih materi minggu kemarin. Sama di pelajaran ketiga, yaitu Allah Maha Pencipta. Ya, di minggu lalu kita di poin A belajarnya, yaitu Allah Maha Esa. Allah Maha Esa sendiri ada yang masih ingat nggak apa? Ya, betul ya. Allah Maha Esa artinya Allah adalah satu-satunya pencipta dan tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah tempat kita mengadu, berdoa, memohon, dan meminta. Maka dari itu, sebagai salah satu makhluknya, kita wajib mengimaninya, wajib mempercayainya, dan wajib melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oke anak-anak, kali ini kita masuk di poin B. Judulnya Al-Khaliq. Silakan dibuka ya bukunya. Oke, perhatikan slide yang Ibu tampilkan di layar berikut ini. Ya, ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islam madina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Al-Khaliq. Al-Khaliq sendiri artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, anak-anak, apa saja sih ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Bisa sambil dijawab ya. Ya, betul. Bisa dilihat slide gambarnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Itu bisa kita lihat gambarnya ya. Di situ ada matahari, ada awan,
Ada langit yang bersinar dengan terang. Ini suasana langit ketika di pagi dan siang hari. Ada yang tahu lagi nggak? Apa contoh ciptaan Allah yang ada di langit? Ya, betul. Ini salah satu contoh ciptaan Allah yang ada di langit, yaitu suasana di malam hari. Ada apa kalau malam hari? Ada bulan, ada bintang yang bersinar dengan terang, menyinari bumi kita tercinta ini. Nah, anak-anak, apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi? Coba, siapa yang tahu boleh jawab. Ya, betul. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Perhatikan gambar berikut. Itu ya, ada sebuah kehidupan yang terdiri dari seorang ibu ya beserta anak-anaknya, ayahnya ya, serta beberapa hewan peliharaannya yang hidup dengan rukun dan penuh keceriaan. Nih, ya betul ya, ada lagi nih. Ada seorang anak perempuan kecil yang sedang merawat tanamannya dengan cara disirami agar tumbuh dan hidup dengan subur. Ada lagi enggak? Ya, betul. Allah juga menciptakan daratan, sudah tentu Allah menciptakan laut, sungai, dan berbagai jenis hewan. Ini bisa dilihat ya. Allah menciptakan pantai yang sangat indah. Di dalam pantai ini begitu banyak hewan-hewan yang Allah ciptakan. Berbagai macam ya sebagai bentuk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan apapun yang Dia inginkan karena Dia adalah Sang Pencipta. Oke. Allah adalah yang mengatur segala yang ada di langit lagi bumi. Jadi kalau ibu bertanya, siapa sih yang mengatur langit dan bumi? Jawabannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul, pintar sekali. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Betapa indahnya ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Apa saja sih tugas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu nggak tugas kita sebagai makhluk Allah itu apa? Sambil dijawab ya. Iya, betul betul, betul sekali. Ini ya, kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita harus merawat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Apalagi, ada yang tahu nggak? Ya, betul ya. Kita harus bisa menggunakan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kita juga harus berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada 3 poin besar ya. Yang pertama, kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita harus bisa memanfaatkan semua ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kita harus berbuat baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Ingat ya anak-anak. Oke, alhamdulillah kita telah sampai pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah Allah Maha Pencipta disebut dengan Al-Khaliq di dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri artinya adalah
Nama-nama baik Allah yang indah lagi baik, berjumlah 99. Salah satunya yaitu Al-Khaliq. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan sempurna, tanpa memerlukan bahan dan dengan keindahannya yang tak terhingga. Maka dari itu, sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memperindahnya sesuai dengan kehendaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ingat ya anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya pelajari pelajaran 4. Oke anak-anak, pelajaran 4-nya dipelajari sambil dibuka-buka dan dibaca. Sehingga untuk pertemuan berikutnya anak-anak sudah tidak bingung lagi. Pelajaran 4 sendiri yaitu judulnya Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Oke anak-anak, di akhir video pembelajaran ini, Ibu sudah melampirkan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Ini ya, yang pertama, tugasnya dikerjakan di buku tulis agama. Ingat ya, kerjakannya secara individu atau sendiri-sendiri. Tidak boleh dibuatin sama orang tua, sama teman, atau sama saudara. Namun mereka boleh mendampingi kalian. Hanya saja kalian harus bisa mengerjakannya sendiri ya anak-anak. Ini tugas yang pertama. Ini tugas yang kedua. Dan yang ini tugas yang ketiga. Semua tugas ini ada di dalam buku cetak kita ya, buku cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bisa dilihat di pelajaran ketiga. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat tutur kata atau kurang kata yang baik kepada kalian semua. Dan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Ibu Misi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.